ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jemaah Masjid Miftahoul Jannah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita mengurus dewan keamanan masjid, seluruh para asatidz, para penjaj dan seluruh jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, keberkahannya, luaskan rezekinya untuk kita semua hadir, untuk seluruh jemaah pengurus Masjid Miftahoul Jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Ini salah satunya saya ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dan kita sudah bahas sebelumnya sampai pada setelah selesainya peristiwa pemboikotan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan diakhiri setelah pemboikotan tersebut, di dalam setelahnya adalah Abu Thalib mulai sakit karena memang selama 3 tahun pemboikotan sangat sulit. Seluruh dari keluarga Nabi SAW Bani Hashim untuk mendapatkan makanan. Sebutkan tidak sedikit dari mereka yang berhari-hari makan dari dedaunan. Dan itu juga mengganggu kesehatan terutama Abu Thalib yang memang usianya sudah sangat lama. Maka di tahun ke-10 kenabian dari Nabi Muhammad SAW, di tahun itulah wafat Abu Thalib, paman yang tercinta. Paman Nabi ini merupakan pelindung salah satu pelindung utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang melindungi dakwah Nabi sekaligus melindungi Nabi Muhammad SAW. Karena di saat itu belum turun ayat yang menegaskan bahwa Nabi itu terlindungi dari gangguan dan siksaan manusia. Maka di Madinah, ketika itu di Madinah, setelah di Madinah, itu ada beberapa sahabat yang setiap hari kerjaannya itu berjaga di depan rumah. Ada beberapa sahabat yang kerja setiap hari jaga di depan rumah. Setiap hari sampai ketika turun ayat di surah Al-Maidah yang Allah berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Wahai Nabi, Allah melindungi kamu, menjaga kamu dari manusia. Jadi tidak mungkin ada manusia yang dapat membunuh Nabi Muhammad SAW. Setelah ayat itu turun, dari perintahkan 3 sahabat itu untuk silakan kalian istirahat, kalian pulang karena Allah telah melindungimu. Jadi 2 orang pulang, 1 orang tetap berjaga karena memang berkomitmen mengabdikan dirinya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu di Madinah ketika di Mekah belum ada tersebut. Maka ketika Abu Thalib, kita sebutkan kemarin ketika Abu Thalib sekarat dalam keadaan sakit sekarat, orang-orang Quraisy datang ingin bernegosiasi untuk terakhir kali. Dia bilang begitu kemarin. Mereka ingin, ya udah Abu Thalib maunya apa kita kasih. Misalkan Abu Thalib menyerahkan Nabi Muhammad atau menghentikan Muhammad dari dakwah, dan itu tidak berhasil. Karena orang-orang kayaknya dibilang nanti dulu ketika ada Abu Thalib mereka tidak berani ngapa-ngapain Nabi Muhammad. Tapi ketika Abu Thalib meninggal mereka baru berani. Mereka tidak boleh bilang lanjut gitu. Karena mereka coba untuk terakhir karena ternyata gagal. Setelah meninggalnya Abu Thalib, pelindungnya hilang. Maka apa yang terjadi? Maka siksaan, gangguan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW semakin berat. Dalam satu riwayat disebutkan
Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal pamannya yang dicintai, sedih, berduka luar biasa itu karena kehilangan sosok yang paling dicintai yang selama ini membesarkan, merawat dari Nabi menikah. Kemudian Nabi diajari dagang seluruhnya sampai ketika Nabi pertama kali menerima wahyu dilindungi terus, dijaga terus, sampai ketika mau boikot dijaga terus, bahkan setiap hari dijaga. Nabi begitu sedih. Namun kesedihan tersebut tidak berakhir, ditambah lagi gangguan semakin semena-mena dari orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya ketika Nabi sholat, ini mungkin kita pernah dengar peristiwa Nabi lagi sholat dilempari pasir, dilempari kotoran. Itu terjadi kapan? Itu terjadi setelah wafatnya Abu Talib. Jadi disebutkan riwayat tadi, mereka ini tidak menunggu. Beberapa tokoh yang suka mengganggu Nabi itu nunggu di depan di atas rumah kalau Nabi lewat dilempar apakah batu, apakah pasir, apakah kotoran. Salah satu yang dicatat adalah Nabi dilempari apa itu dilempari pasir berarti sholat kepala badan dilempari pasir. Mungkin dari riwayatnya seperti kotoran, mungkin agar bahasa lebih halus dilempari pasir di tubuhnya dan di kepala. Lagi sholat, lagi sujud di depan Ka'bah. Siapa itu yang melakukan hal tersebut? Kalau zaman sekarang kita yang ada ulama, misalkan tokoh nasional ada yang melakukan hal tersebut, itu gempar bahasa Indonesia. Kira. Ini Nabi musuh. Apa yang dilakukan? Nggak tahu siapa. Boleh deh. Kemudian Nabi pulang kotor. Kayaknya kalau cuma pasir itu bisa dibersihin. Namun Nabi pulang ke rumah masih ada kotoran. Sampai rumah ada putri-putrinya. Ini juga kita perlu tahu. Jadi sebelum Khadijah meninggal itu di rumah Nabi ada 3 putri-putri. Yang laki-laki udah meninggal semua 2 orang. Abdullah sama Al-Qasim udah meninggal. Jadi tinggal 4 orang putri Nabi. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum sama Fatimah. 3 Zainab sudah menikah. Ruqayyah sama Ummu Kulthum kita sebut kemarin menikah sama anaknya Abu Lahab. Yang dua-duanya diceraikan sama anaknya Abu Lahab. Yang pertama Ruqayyah dinikahi sama Nabi sama Utsman. Dinikahi sama Utsman dan Ruqayyah ini hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Ethiopia sama ke Afrika sama suami. Jadi di rumah itu tinggal Zainab sama suaminya, masih kafir, tapi nggak ganggu juga. Zainab sama suaminya, kemudian Ummu Kulthum sama Fatimah masih dibilang masih usia 9 atau 10 tahun Fatimah masih. Jadi itu aja di rumah Nabi. Tambah ibunda Khadijah yang memang usianya sudah 65 tahun. Ketika itu anak sedih, ya. Ayahnya pulang kotor gitu kan. Kemudian dibersihin sama anak perempuan Nabi. Kemudian sedikit anak Fatimah sedih, Ummu Kulthum sedih. Kemudian Nabi mengatakan kepada putri-putri, wahai putri-putriku, jangan kalian bersedih. Jangan kalian bersedih, jangan kalian takut. Sesungguhnya Allah melindungi Nabi-Nya. Allah melindungi Nabi-Nya. Jadi begitu yang dirasakan mungkin bukan sekali 2 kali ya yang dilihat sama putri gitu. Ayahnya pulang, kemudian mendapatkan gangguan, mendapatkan seperti hal-hal yang dihina dari mereka seperti itu. Dan itu dirasakan oleh putri-putri bagi Rasulullah SAW. Jadi Fatimah masih kemudian Ummu Kulthum juga belum lama diceraikan dari sama suami, masih bersedih. Jadi kalau di rumah penuh kesedihan. Ditambah ketika itu Khadijah juga udah usia 65 tahun. Kemudian kita masuk ke peristiwa meninggalnya ibunda Khadijah. Jadi ibunda Khadijah meninggal sebulan 5 hari setelah wafatnya Abu Talib. Sebulan 5 hari, belum lama. Jadi ketika itu peristiwa meninggalnya Khadijah, ada menyebutkan riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dua. Nabi disebutkan di Bukit Sofa, di salah satu bukit di Mekah, sedang
berdiri di bukit tersebut, kemudian datang Ibunda Khadijah membawakan makanan. Udah usia 65 tahun. Gimana 65 tahun ya udah dari nenek-nenek. Dan tua banget 65 tahun. Dan 65 tahun ditambah lagi ketika memboikotan itu kondisi fisik yang orang tua menurun semua. Ibunda Khadijah buat makanan. Ketika itu Nabi mungkin di atas masjid sofa sedang bersama malaikat Jibril. Khadijah tahu, tapi Khadijah nggak bisa melihat malaikat. Ketika itu disebutkan riwayat tersebut, jadi Nabi menghadap malaikat Jibril, Khadijah datang ke belakang. Kemudian malaikat Jibril ketika melihat Khadijah mendekat, malaikat Jibril terdiam. Kemudian Nabi melihat karena itu istrinya dicintai, Ibunda Khadijah itu datang membawakan makanan. Ini Khadijah luar biasa. Ini juga ibu kita semua. Ibunda Khadijah ibu kita semua. Orang yang paling menjadi penyemangat, jadi pelipur lara buat Nabi SAW. Di luar seperti apa gangguan, penghinaan, ketika pulang ke rumah bertemu Khadijah, Nabi merasa senang, tenang, damai, semangat lagi. Gak pernah Khadijah buat Nabi semakin sedih, selalu bikin Nabi semangat. Nabi merasa begitu spesial, begitu istimewa. Itu semua dari Ibunda Khadijah. Dan ketika itu Nabi SAW melihat istrinya. Dan ketika itu di saat itulah Khadijah mulai merasakan sangat luar biasa. Akan disebutkan sampai mau terjatuh. Kemudian Nabi SAW segera memeluk Ibunda Khadijah. Dan saat itu Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu. Wahai Khadijah, Nabi Muhammad, wahai Khadijah, sesungguhnya Allah telah menyampaikan salam untukmu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam langsung buat Khadijah. Subhanallah. Itu langsung dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Ibunda Khadijah. Perjuangannya, lelahnya, letihnya, pengorbanan luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam buat Khadijah. Dan sedikit dari sahabat-sahabat yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah, kemudian kita tahu Allah Rasulullah. Yang tadi Khadijah luar biasa belajar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah mengucapkan salam langsung. Kemudian disebutkan oleh Khadijah, Allah telah menyampaikan istana untuk surga, tempat yang tertinggi, yang kau tidak akan lagi merasa lelah dan letih. Karena apa? Karena Khadijah ketika di dunia bersama Nabi SAW banyak pengorbanan, banyak letih, sampai sakit seluruh dirasakan Khadijah demi suami tidak habis. Maka Allah ganti seluruhnya itu dengan surga, dengan kenikmatan, dan Khadijah tidak akan lagi merasa lelah dan letih. Subhanallah. Dan saat itu Nabi SAW memeluk Ibunda Khadijah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mencabut nyawa ibunda dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah pun wafat di usia yang ke-65 tahun. Maka Nabi ditinggal sama Muhammad yang paling dicintai, dan istrinya juga yang paling dicintai, yang support dakwah dari segi ekonominya, finansial, seluruh kebutuhan dakwah Khadijah dikerjakan. Maka dua sosok tersebut sudah ada. Khadijah sudah ada. Kemudian paman sudah ada. Semakin berat yang Nabi rasakan ujian serta gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Semakin berat, semakin semena-mena orang kafir Quraisy sampai mereka berani memutuskan akhirnya untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah. Mereka sepakat mengusir Nabi. Kemudian mereka sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau diusir silahkan meninggalkan kota Mekah. Kalau kamu akan merasakan terus siksaan dan gangguan, mungkin bisa dibunuh, nggak ada yang dilindungi lagi. Akhirnya Nabi SAW bersama pembantunya Khadijah Nabi, yaitu Zaid bin Harithah,
pergi dari Mekah menuju Taif. Menuju Taif. Kurang lebih ulama menyebutkan ini masuk ke tahun 11 Hanabiya. Jadi usia Nabi ketika itu 51 tahun. Nabi berangkat hijrah dari Mekah menuju Taif karena diusir dari Mekah, diusir. Terus sahabat yang lain, gimana sahabat yang lain juga tak bisa ngapa-ngapain lagi. Sahabat yang ada yang mereka juga terkunci, mereka ada yang ditawan sama keluarga, yang ditangkap sama keluarga. Beberapa sahabat tetap menjalankan dakwah, Abu Bakar tetap berdakwah, menjalankan tugas. Meskipun Nabi tidak ada, Nabi diusir bukan berarti sahabat yang lain. Itu kan Nabi diusir kita udah gak ada harapan lagi kan. Umar tetap berdakwah, kemudian Abu Bakar tetap berdakwah, menyampaikan meskipun Nabi diusir. Ini juga kepada para sahabat, mereka dapat bukti dengan dakwah apapun yang terjadi. Jadi bukan masalah ini ada sosok ini, kemudian bubar semua. Nabi nggak ada, sistem dakwah tetap berjalan. Karena itu hebat Nabi Muhammad SAW dalam menyiapkan generasi, dalam menyiapkan dai-dai yang akan menyebarkan diskusi seperti Abu Bakar, kemudian Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Nabi hijrah ke Taif. Taif itu jaraknya kurang lebih 100 kilo. Iya, 100 kilo dari Mekah. Kalau dari sini ke Jakarta ke 100 kilo tuh, saya lihat sih ke Sukabumi. Bogor belum sampai Sukabumi. Sukabumi itu kurang lebih 100 kilo. Kalau jalan nggak berhenti 1 hari itu 24 jam. Nggak ada yang pernah nyoba gitu. Nggak ada yang pernah nyoba gitu. Jalan dari sini ke Sukabumi 100 kilo tanpa berhenti itu 1 hari. Jadi 100 kilo kalau nggak berhenti 1 hari. Mungkin sama berhentinya bisa 2 hari. Jadi Nabi memutuskan untuk hijrah ke Taif. Di sana ada Bani Thaqif, ada keluarga besar, itu keluarga besar terhormat di Taif. Mereka itu nomor 2 setelah Quraisy. Quraisy nomor 1, ada nomor 2-nya itu di Taif. Jadi keluarga besar jumlahnya juga sudah banyak, ada ratusan ribu jumlah. Mereka banyak di sana. Nabi memutuskan ke Taif dibanding kota-kota yang lain dan juga paling banyak gitu. Berangkat Nabi sama Zaid menuju Taif. Di perjalanan juga ketemu kafilah dagang Nabi sampaikan dakwah. Sampai kemudian ketemu kafilah lagi, ketemu orang perjalanan. Sepanjang perjalanan Nabi dakwah terus. Sampai Nabi di Taif. Sampai Nabi di Taif. Di Taif Nabi berdakwah menyampaikan dakwahnya kepada seluruh suku-suku yang ada di Taif. Jadi tidak ada satu suku dan kepala suku kecuali Nabi datangi kepala suku tersebut. Tidak ada tokoh, tidak ada orang terhormat, atau dia tokoh suku atau dia tokoh masyarakat seperti apapun Nabi datangi, Nabi sampaikan. Tokoh banyak, ada tokoh, kalau dia tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, seluruh tokoh-tokoh yang ada di Taif Nabi datangi satu persatu tanpa ada yang tertinggal. Namun subhanallah tidak ada satupun yang menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Dia berarti dakwah di Taif. Nabi di Taif itu selama 10 hari. Selama 10 hari di Taif. Selama 10 hari berdakwah di Taif, Nabi keliling Taif menyampaikan dakwah. Di sini di Taif selama 10 hari. Jadi seluruh tokoh-tokoh didatangi Nabi Muhammad SAW. Dan ini banyak yang disebutkan juga tokoh-tokohnya, dan juga suku-sukunya begitu banyak. Sampai ada beberapa yang disebutkan di sini. Jadi ketika Nabi datang ke tokoh tersebut, Nabi sampaikan Islam. Kemudian tokoh itu mengatakan, oh ini, untuk ini kamu jauh-jauh sini. Udah tolong jangan datang lagi ke sini, saya nggak mau melihat kamu lagi. Kemudian ada yang tiba-tiba Nabi mengumpulkan beberapa tokoh. Kan Nabi kan orang Quraisy terhormat. Jadi mereka sebelum orang lain nggak melihat Nabi sebagai Nabi juga sebagai tokoh di Quraisy sudah dihormati Nabi Muhammad di Taif. Ketika ada orang Nabi kumpulkan, mereka lagi duduk, Nabi sampaikan Islam, tiba-tiba bubar.
juga ada yang mengatakan perkataan yang tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk ini kamu kumpulkan kami di sini. Dan banyak itu perkataan-perkataan yang gak enak masuk ke dalam telinga Nabi Muhammad SAW. Dan bukan sehari dua, 10 hari, setiap hari, sehari berkali-kali. Itu kalau kita nggak tahan, sehari, 2 hari, 3 hari, nggak tahan. Iya, baru mendapati perkataan dari satu orang dari tokoh-tokoh yang ada. Namun itulah kesabaran dari Nabi Muhammad SAW. Nabi keluar dari Taif bukan Nabi memutuskan buat keluar, tapi Nabi diusir juga dari Taif. Seluruh para pemuka Taif memutuskan untuk mengusir Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa diusir? Dikumpulkan orang-orang bodoh di Taif, anak-anak dan budak, kemudian dikumpulkan semua untuk menyorongki Nabi Muhammad dengan segala macam, kemudian dilempari dengan batu biar Nabi keluar dari Taif. Setelah 10 hari mungkin di Taif berdakwah, ternyata di akhir yang Nabi dapatkan itu ada satu orang yang beriman di Taif. Mereka sangat sudah sepakat itu sampai seperti itu yang Nabi rasakan. Maka Nabi pun diusir sampai sebutkan berdarah, sampai sendal itu bahasa saudara, sedang kayak gimana dengan bahasa saudara? Berarti mungkin kena kerikil, kena batu gitu. Kaki Nabi berdislike sampai sedang itu bahasa saudara. Kemudian juga Zaid, dia melindungi Nabi langsung dengan fisiknya dan tubuhnya, kena batu di kepalanya, di badannya. Babak belum. Nah ini tokoh-tokoh ini nggak mau, tokoh-tokoh merasa saya kan kalau masih saya bukan disuruh kecil, para budak dan orang-orang yang bisa disuruh buat melempari Nabi Muhammad dengan batu. Maka Nabi pun terusir dari sana hingga Nabi sekitar sebagian jarak 2 mil dari Taif. Nabi berhenti di sebuah tembok bangunan milik salah seorang anak dari tokoh Quraisy. Jadi orang Quraisy punya anaknya tinggal di Taif. Itu punya anaknya tinggal di Bogor gitu. Jadi, nah ini orang Quraisy yang tinggal di Taif melihat Nabi dari jauh. Ya saya kan sama-sama orang Mekah. Dia mengaku Nabi segala macam. Tapi ya kita sama-sama orang Mekah. Jadi kemudian yang sama-sama orang Mekah itu mengirim budak dan budaknya itu beragama Nasrani. Dibilang ke pembantunya budak, tolong kamu bawain anggur ini, kasih ke orang ini, tersenyum di tembok itu, suruh itu. Karena rasa kasihan sama-sama orang Mekah gitu, sama-sama orang Mekah tidak mengaruh itu. Maka datang anak muda ini bernama Anas. Nabi bersandar kemudian di tembok tersebut, tembok milik tadi orang Quraisy juga. Kemudian datang Anas bawa kurma Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi ambil kurma tersebut. Ada percakapan sebelumnya, siapa kamu? Saya dikirim sama majikan saya. Oh ternyata majikan ini orang Quraisy gitu kan. Kemudian silakan dikasih. Nabi terima. Kemudian Nabi ambil kurma itu dengan tangan kanan dan mengucapkan Bismillah. Nabi ambil dengan Bismillah. Kemudian ada kaget. Ini anak muda, meskipun muda berkali, kamu mengatakan perkataan yang gak dikatakan sama penduduk sini. Itu kata-kata apa tuh? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kamu dari mana emang? Kamu bukan orang sini. Saya bukan orang sini. Saya aslinya orang Nainawa. Orang Nainawa itu bukan di daerah, bukan di Jazirah Arab, tapi di daerah ke atas Palestina, di sebelah Palestina sebelah sini. Kalau kita bilang daerah Irak, dari Nainawa. Oh dari daerah Nainawa itu daerah saudara saya namanya Yunus bin Matta. Maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Ada sekali
Bapak tahu tentang Yunus bin Matta? Di kampung saya ini yang tahu tentang Yunus bin Matta itu cuma orang-orang tua dan tokoh-tokoh, itu juga cuma beberapa orang saja. Kemudian Nabi bilang, ya Yunus bin Matta itu dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Itu ada langsung mencium kaki dari Nabi Muhammad SAW. Langsung seketika itu ada mencium kaki dari Nabi Muhammad SAW dan beriman sama Nabi. Kemudian Nabi tuntut dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ini awal dari Nabi itu sampai kita bilang titik terendah selama dakwah Nabi itu di situ. Ketika dilempari batu orang-orang itu titik terendah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Aisyah pernah bertanya kepada Aisyah, pertanyaannya, ya Rasulullah, kapankah kamu merasakan hari yang paling berat? Hari yang paling berat Aisyah. Karena dia happy, senang kelihatannya. Kadang-kadang menjelaskan, saya pernah merasakan hal yang paling berat. Kapan? Tapi mengatakan ketika orang-orang Taif mengusir saya. Dan bukan itu yang paling berat saya menjadi yang paling berat karena sebelumnya paman yang meninggal, kesedihan. Istri yang tinggal, tambah kesedihan. Diusir dari Makkah, kesedihan. Harus berpisah. Nabi harus berpisah dengan putri-putri. Putrinya Fatimah umur 10 tahun, saya akan ngurus. Ibunya udah meninggal. Saya akan ngurus Fatimah. Kakaknya kan? Kakaknya ngurus Fatimah. Nabi harus meninggalkan 2 putri di Makkah. Gimana bapak-bapak kita tinggalkan putri kita? Ada ibunya gitu. Sedikit. Belum lagi anak yang jauh untuk Zainab belum tinggal. Kemudian juga Khoyah jauh gitu di negeri Topi yang jauh. Meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak, meninggalkan sahabat-sahabat, diusir ke Taif, lebih ke Taif. Kemudian di Taif juga 10 hari nggak ada hasil sama sekali. Lalu akhirnya dilempari batu. Jadi itu titik terendah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan, dan itu di usia Nabi yang ke 50 tahun. 50 tahun. Mungkin bapak-bapak yang sudah usia di atas 50 sudah pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan. Mungkin yang masih muda bisa jadi belum. Mungkin yang masih 40 tahun, apalagi 30 tahun masih belum menghadapi titik terendah dalam kehidupan. Karena Nabi aja mengalami itu ketika di usia 50 tahun. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat, karena itu semakin berat dakwah itu, nanti Allah akan angkat semakin tinggi, gitu. Semakin berat ujian, maka nanti balasannya semakin besar. Karena kayak anak panah semakin ditarik dan kuat, semakin jauh dia akan bergerak dan terbang. Maka setelah titik terendah tadi, mulai Nabi Muhammad naik perlahan. Dan itu diawali dari yang pertama, masuk Islam yang hadas. Tadi itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bergelap, betul-betul gelap, dan sedikit cahaya. Hadas masuk Islam. Subhanallah. Bahkan begitu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Hadas. Kemudian hadas masuk Islam. Di waktu-waktu tersebut langsung Allah bayar pengobatan. Setelah dipukuli dilempari, seketika setelah itu langsung ada yang masuk Islam. Allah kayak nabinya terus-terusan dalam kesedihan. Meskipun setelah 10 hari didustai, ada masuk Islam. Kemudian Nabi merasa bahagia. Ada satu orang yang beriman. Kemudian Nabi pulang ke Mekah. Tapi Nabi nggak bisa masuk Mekah. Nabi di kebun kurma yang ada di luar kota Mekah, dari kebun kurma itu sampai di kebun kurma tersebut, balik salah seorang tokoh di kota Mekah. Nabi minta izin, Nabi tinggal di kebun kurma. Nabi tinggal di kebun kurma. Kayak gimana ya tinggal di kebun kurma? Bukan ya mungkin di gubuk yang mungkin ada air, kemudian ada tempat berteduh, ada tempat
di saat itu Nabi ketika malam hari sholat di bulan kurma tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat Al-Jin sama surat Yusuf. Surat Yusuf pertama, kemudian surat Al-Jin. Kalau turun surat Yusuf itu kan bisa persis gitu. Nabi Yusuf juga dilempari yang saudaranya ke dalam sumur, terusir ke negeri dari Nabi Yusuf tinggal di Palestina sama ayah keluarganya, sama ibunya, kemudian terusir harus ke Mesir begitu kan, ditinggali seluruhnya sendirian. Kemudian setelah itu difitnah, masuk ke dalam penjara. Kemudian juga baru setelah Allah itu Nabi Yusuf titik terendah dalam kehidupan Nabi Yusuf, yaitu ketika Nabi Yusuf berada di dalam penjara. Dalam penjara itu titik terendahnya. Maka Allah sampaikan surat Yusuf dia dari orang, ternyata Nabi-Nabi terdahulu juga begitu. Nabi-Nabi itu juga sama. Nabi Yusuf juga titik terendah Nabi Yusuf bukan ketika dimasuki dalam sumur, bukan ketika dirayu sama Zulaikha, ketika itu rangkaiannya yang paling berat ketika di dalam penjara. Dan itu dalam usia Nabi Yusuf sudah di atas 40 tahun juga. Turun surat Yusuf, kemudian Nabi baca surat Yusuf dan surat-surat yang lain dalam sholat. Allah turunkan surat Al-Jin. Surat Al-Jin itu ternyata kalau memang manusia, kalau memang manusia ini makhluk manusia yang beriman, wahai Muhammad ketahui, sesungguhnya ada sekelompok jin yang beriman kepada kamu. Allah sebutkan di surat Al-Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaban. Kata jin, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengar Al-Quran. Jin mendengar Al-Quran. Jadi jin bisa interaksi dengan terdengar. Ini sampai Quran ajaban. Quran yang begitu ajaib. Kata jin ajaib. Karena jin juga, kalau kita ada hal-hal ajaib kita kaitkan sama jin gitu. Jin juga sama gitu kan. Ketika melihat hal-hal yang aneh dari kita, jin bilang ajaib juga. Jin juga bilang ajaib. Jin mendengar perkataan yang di surat Al-Ahqaf Allah sebutkan, wa israfna ilaika nafaran minal jin, ketika kami arahkan sekelompok jin menuju engkau wahai Muhammad. Jadi ada cerita jin ini memang sebenarnya jin yang Allah arahkan itu dia udah keliling dunia mencari nabi yang terakhir, Karena ada nabi terakhir yang keliling dunia sampai di sini. Allah arahkan dia. Mereka bertemu dengan Muhammad, mereka mendengar bacaan Al-Quran. Wa israfna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Mereka dengerin. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan Muhammad lagi sholat, lagi baca, sekelompok jin dengerin. Kemudian datang kelompok lain. Ya ada apa? Bacaan apa kan berisik. Sekelompok yang kata diam. Jin aja ketika mendengarkan Al-Quran diam. Sehingga dia bilang diam. Kau seharusnya diam dulu, dengerin dulu. Qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Setelah selesai mereka mendengarkan Al-Quran, mereka saling membenarkan kalau mereka ini Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa. Karena bagi jin itu peristiwa besar kalau kita kan peristiwa besar. Kalau di peristiwa besar di alam jin itu peristiwa di zaman Nabi Musa sama di zaman Nabi Muhammad, dua orang. Dan bagi jin itu besar. Kenapa Nabi Musa besar? Karena Nabi Musa zaman tersebut kita tahu Nabi Musa mengalahkan seluruh penyihir dan mukjizat Nabi Musa. Itu bagi jin itu peristiwa besar di zaman Fir'aun. Kemudian peristiwa besar kemudian adalah di zaman Nabi Muhammad SAW itu ketika mereka mendengar. Jadi mereka mengatakan ini kitab yang diturunkan setelah bukan Nabi Isa, setelah Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, yang membenarkan apa yang sebelumnya turun di kitab Taurat. Setelah mereka yakin dan mereka beriman,
Tawallaw ila qaumihim mundzirin. Mereka langsung pulang. Sekelompok itu langsung pulang ke kaumnya masing-masing menjadi dai. Tidak itu menyampaikan Al-Quran yang mereka dengar kepada kaum mereka ini. Jin juga punya kaum, dan kaum punya keluarga, punya sanak saudara mereka sendiri, punya tempat tinggal sendiri. Dan sekelompok tersebut Allah katakan mereka berhenti. Dan sekelompok ini juga cuma perlu tahu mereka sebelumnya sudah pernah dengar yang diturunkan kepada Nabi Musa. Berarti umurnya udah zaman Nabi Musa mereka hidup. Kemudian zaman Nabi Muhammad berarti ada 3000 tahun. Mereka usia sudah ribuan tahun. Jin tersebut. Allah sampaikan kepada Muhammad, ini jin beriman kepada engkau. Beriman dan Muhammad itu Masya Allah. Manusia tak beriman, jin beriman. Bukan cuma beriman, bahkan mereka menyampaikan dakwah tersebut kepada kaum. Dan Muhammad semakin senang, semakin bahagia. Pertama ada beriman. Kemudian turun surat Yusuf. Kemudian ada sekelompok jin yang beriman. Nah setelah itu Nabi Muhammad SAW menyiapkan strategi iman yang saya bisa masuk lagi ke kota Makkah. Kemudian Nabi mengutus lewat Zaid tadi, lewat pelayannya, mengutus tolong Zaid cari orang-orang di Makkah yang bisa melindungi saya buat saya masuk ke kota. Dicari orang-orang yang karena mungkin ada yang merah, orang ini benar-benar musuh Nabi gitu kan. Ada yang mungkin warnanya warna kuning gitu ya, kuning atau warna oranye gitu kan yang musuhi dia nggak masuk Islam tapi mungkin bisa kita bertolong. Maka didatangi pertama Suhail bin Amr orang bijaksana juga di Mekah. Kemudian mengatakan saya nggak bisa bantu ini karena juga saya ikut dalam rapat mengusir kamu. Suhail bin Amr nggak bisa, akhirnya ada salah seorang tokoh namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini ketika utusan Nabi Muhammad datang dia mengatakan, "Yaudah silakan bawa Muhammad ke sini, saya akan berikan perlindungan." Maka Nabi Muhammad datang bersama Zaid ke kota Mekah, masuk lagi. Jadi ini juga pemberian dari Allah. Meskipun Nabi ikhtiar menyiapkan strategi cari orang-orang yang bisa membantu Nabi, ini juga pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi masuk lagi ke kota Mekah, dilindungi sama Mut'im bin Adi, padahal masih kafir Mut'im. Kemudian Mut'im mengumpulkan anak-anak dan seluruh keluarga besarnya, mengatakan, "Wahai seluruh anak-anak dan keluarga besarku, ketahuilah aku telah memberikan perlindungan." Kalau kita bilang jaminan perlindungan buat Muhammad ini. Sekarang tolong ambil pedang kalian semua, kita berjaga di sekitar Ka'bah. Ada mobil binatang. Kalau ada yang banyak sama Muhammad, kita perang. Kemudian mobil binatang sama seluruh keluarganya, seluruh anak-anak bawa pedang berjaga di sekitar Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad awal. Dan mobil binatang teriak ke depan orang-orang tokoh-tokoh Quraisy. Wahai Quraisy, ketahuilah saya telah berikan jaminan perlindungan buat Muhammad. Mereka yang mengganggu Muhammad mengganggu saya. Kemudian Abu Jahal bilang, "Wahai Mut'im, kamu berikan perlindungan karena kamu masuk Islam atau karena sekedar memberikan perlindungan?" Dia mengatakan, "Saya belum Muslim, saya hanya berikan perlindungan." Oh kalau gitu kamu. Abu Jahal jawab, dia berkata, hari Nabi Muhammad SAW masuk lagi ke kota Mekah. Setelah 2 minggu meninggalkan kota Mekah, meninggalkan putri-putrinya, meninggalkan sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad SAW bisa masuk lagi ke kota Mekah. Jadi kita lihat setelah titik terendah tadi, Allah berikan balasan perlahan. Ada masuk Islam, kemudian turun Al-Quran lagi, kemudian sekelompok jin masuk Islam, kemudian Nabi masuk lagi ke kota Mekah. Nah, di sini nanti kita masuk ke peristiwa besar. Jadi setelah titik terendah, Allah angkat sampai Allah angkat yang tertinggi, yaitu dengan peristiwa Isra.
Jadi semakin orang. Nah, setelah Nabi masuk ke kota Mekah lagi, apakah Nabi lanjut berdakwah di kota Mekah ketika itu? Nabi lanjut berdakwah, namun harus hati-hati sama orang-orang Quraisy juga. Dan sebaliknya juga Nabi berdakwahnya itu ke orang-orang luar yang mau masuk ke kota Mekah, terutama di musim-musim haji. Musim-musim haji, karena orang Quraisy kan udah didakwai sama para sahabat, maka Nabi mendatangi dan Nabi berjaga di luar kota, di perbatasan tempat orang-orang nanti rombongan haji masuk. Rombongan haji datang Nabi dakwah, rombongan haji datang Nabi dakwah. Itu banyak kisah-kisah. Kemudian akhirnya dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama berapa tahun? 10 tahun. Selama 10 tahun berdakwah, itu yang masuk Islam sebenarnya bukan orang Mekah, baru orang Mekah. Di luar kota Mekah juga udah ada yang masuk Islam. Jadi harus kita tahu dulu. Di luar kota Mekah juga sudah ada yang masuk Islam. Di antaranya kita pernah bilang kemarin, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu tokoh. Orang dia bilang Al-Ghifari itu kabilah yang kerjaannya itu rampok, digurung-gurung gitu. Dan Abu Dzar itu kepala sukunya. Abu Dzar kepala suku. Kira-kira bentuknya gimana? Suku, kepala suku, perampok. Ketika Abu Dzar dapat informasi ada orang Nabi Muhammad menyampaikan agama baru di kota Mekah, di kota besar. Abu Dzar utusan selalu kamu cerita tentang yang Nabi Muhammad ini. Utusan pulang menceritakan Abu Dzar ini orangnya baik, kata-kata juga baik, bagus. Yang setahu saya kata-katanya bagus. Tapi pernyataan informasi tersebut nggak cukup dengan Abu Dzar. Saya masih penasaran sampai Abu Dzar pergi sendiri ke kota Mekah. Ini di rentan waktu 10 tahun itu Abu Dzar pergi ke kota Mekah sendiri. Cari tahu tentang Muhammad, maka Abu Dzar bertemu sama Ali. Kemudian diantarin sama Ali Abu Dzar ini buat ketemu Nabi Muhammad SAW. Tapi tanya Ali siapa? Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Ini dari suku Al-Ghifari, suku perang. Tapi sampaikan Al-Quran. Ternyata Abu Dzar masuk Islam. Meskipun perang masuk Islam saya terima. Dan dia mengatakan saya siap berdakwah ini di kampung saya. Udah bertaubat, ingin mencari kebenaran, terima, dan pulang didakwahi seluruh keluarga. Kedua juga ada kabilah dari Yaman. Kabilah dari seseorang dari Yaman. Ini namanya sudah disebutkan. Nama itu Tufail bin Amr Ad-Dusi. Dia seorang ahli syair, ahli sastra Arab, pintar dalam berbahasa, dalam buat karangan puisi, syair pintar, ahli pakar dari Yaman. Ketika datang ke Mekah, orang Quraisy bilang, wahai Tufail, di sana ada orang Nabi Muhammad, kamu jangan dengerin omongannya itu sihir. Kalau kamu dengerin ada kamu kena sihir nanti. Kalau udah kena sihir, kamu bakal berpisah sama istri kamu, sama anak-anak kamu, sama keluarga kamu. Tufail kan, kemudian saya juga hati-hati sama Nabi Muhammad itu, dan dia tawar. Wadarullah, ada Nabi Muhammad tapi sholat di dekat Ka'bah. Dia udah nggak mau dengerin itu, tapi kedengeran dikit dalam hati. Penasaran, dalam hati. Saya kan orang pakar bahasa, saya ahli sastra. Kenapa saya takut? Kenapa saya takut? Kalau benar saya bilang benar, kalau salah saya bilang salah. Jadi biasa menilai. Tufail biasa menilai saya orang. Jadi kamu saya bagus, ini kamu saya tidak bagus. Maka ketika mendengar Al-Quran itu, itu merasa, yaudahlah, saya dengar langsung kalau bagus saya terima, kalau belum saya tolak apa yang saya takut. Dengan begini, ternyata subhanallah, oh
seluruhnya susunan keseimbangan bahasa Al-Quran bisa. Kemudian dilakukan. Selesai Nabi sholat sampai selesai diskusi dan juga dibacain yang lain lagi. Karena orang-orang sekali itu karena dia syahadat masuk Islam, dia janji sama Nabi Muhammad, saya akan dakwahi Al-Quran ini kepada seluruh suku yang ada di Yaman. Seluruh suku yang ada di Yaman. Dia pulang. Dia lama di dakwah, lama di Yaman, sekitar hampir 4 tahun di dakwah. Ya. Selama 4 tahun di dakwah, ada 80 rumah yang masuk Islam. Nanti di 80 rumah ini dibawa sama dia nanti ke Madinah buat bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tunggu banyak, dia nggak mau kecewain Nabi, boleh dikit tunggu banyak. Dan salah satu di rombongan dia itu nanti ada yang namanya Abu Hurairah. Ada yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam sama Tufail Ibnu Amr Al-Juzi. Jadi di rentang 10 tahun itu banyak yang sudah masuk Islam di luar kota, termasuk orang-orang yang dari Yathrib, sebelum nama Madinah namanya Yathrib. Ini juga di tahun ke-11 ini. Ini kita bilang bisa dikatakan bukan baik anak orang yang pertama. Jadi tadi ketika itu menunjukkan ada 4 orang dari Yathrib lagi ngobrol di luar kota Makkah. Nah kita bilang itu 4 orang tersebut. Kalian dari mana? Kita dari Yathrib, kata orang tersebut. Oh bukan, saya ngobrol sama kamu semua. Yaudah, kita ada ngobrol, tunjuk, kita disampaikan Al-Quran, Islam, hakikat seluruh yang disampaikan. Ini 4-4 langsung masuk Islam. Karena 4-4 ini orang Yathrib itu kan ada suku Aus, ada suku Khazraj begitu. Perang aja perang. Dan terakhir kalau mereka perang itu di tahun 11 Nabi mereka masih melaksanakan perang. Jadi antara informasi yang mereka dapat dari orang-orang Yahudi, orang Yahudi ke penduduk Yathrib nanti akan datang Nabi yang terakhir. Orang Yahudi nanti kata orang Yahudi, kami akan bersama Nabi itu memerangi kalian wahai penduduk Yathrib dan mengusir kalian dari negeri Yathrib. Kata siapa? Kata orang Yahudi. Orang Yathrib. Apa itu ya? Masa itu kayak begitu? Dia percaya apa percaya? Tapi karena terus-menerus tiap tahun generasi bukan setahun lalu generasi gitu disampaikan sama orang Yahudi itu bukan setahun lalu generasi sehingga Yahudi di Madinah udah puluhan tahun gitu, hampir 100 tahun lebih generasi sampai nggak ada orang Yathrib kecuali tahu cerita tersebut dari orang Yahudi. Maka di tempat orang ini mendengar yang Nabi Muhammad sampaikan, mereka langsung connect. Oh ini yang orang Yahudi bilang. Maka mereka bilang, yaudah kita duluin aja orang Yahudi. Kita masuk Islam kepada Nabi ini. Nanti Nabi ini mudah-mudahan bisa menyatukan suku kita yang berperang terus. Ada berapa yang masuk Islam? Semua. Tapi yang Pak orang yang akan bawa rombongan lagi tahun depan jadi baik Abdul Akhbar yang pertama. Tentunya setelah nanti kita sampaikan peristiwa Isra sama Mi'raj yang tersebut. Jadi coba di pekan berikutnya kita bahas peristiwa khusus peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj, yaitu di tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada ikhtilaf dari ulama, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan di bulan Rajab. Dan ini bulan Rajab salah satu pendapat yang diambil dari
sebagian ulama. Namun kenapa Rajab itu dipilih? Karena di tahun ke-11 dan di bulan Rajab itu dipilih karena Isra Mi'raj itu kan peristiwa yang terjadi setelah ujian-ujian besar tadi. Jadi kapan yang tepat peristiwa Isra Mi'raj itu setelah tahun kesedihan terjadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih beberapa hari ke depan nanti akan masuk ke hari di mana terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau di bulan berikutnya kita bahas peristiwa Isra dan Mi'raj ini seperti apa rahasianya, kemudian seperti apa hikmah juga pelajaran yang kita ambil dan seperti apa yang kita lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, termasuk bagaimana kita mengamalkan Isra dan Mi'raj dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan itu. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan seluruh nikmat pasti dan Allah memberikan kesehatan, memberikan kuasa rezeki, Allah memberikan kemudahan, memberikan keberkahan, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian kita menjadi soleh dan solehah, memberikan Al-Quran, memberikan Sunnah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi wa al-dunya solehah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Thank you.